Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keseharian kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita awali dengan membaca doa. Robbi jidi ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Pada bab pertama, materinya yaitu tentang berpikir kritis. Berpikir kritis itu identik dengan orang-orang yang berakal. Siapa orang-orang yang berakal itu? Yaitu manusia. Manusia adalah makhluk yang sempurna karena diberikan akal dan juga pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk memikirkan atau mentadaburi ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang berupa qauliyah maupun ayat-ayat yang berupa kauniyah. Ayat-ayat qauliyah itu yaitu ayat-ayat yang sumbernya dari Al-Quran. Sementara kalau ayat-ayat kauniyah yaitu yang sumbernya dari tanda-tanda kebesaran Allah seperti ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu alam semesta dan juga seisinya. Bagi orang-orang yang berakal, pastilah merasa takjub atas ciptaan-ciptaan Allah karena keindahannya seperti langit yang terbentang di angkasa tanpa tihang, gunung-gunung yang ditinggikan, hamparan laut, sehingga kita sebagai orang mukmin selalu mengucapkan masya Allah, subhanallah, indah sekali. Adapun untuk kompetisi dasarnya, yang pertama yaitu melafalkan bacaan Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, mengidentifikasi bacaan tajwid, mengartikan kata atau kalimat pada Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, menjelaskan asbabun nuzulnya, menyimpulkan isi kandungannya, dan merumuskan pesan-pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama mengidentifikasi makna Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Al-Imran ayat 159 serta hadis terkait, menjelaskan pesan-pesan yang terkandung pada Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Al-Imran ayat 115 dan hadis terkait, menjelaskan manfaat berpikir kritis dan bersikap demokrasi sesuai dengan Quran surat Al-Imran 190, 191 dan 159. Yang selanjutnya menganalisis hukum bacaan tajwidnya, makna pesan-pesan yang terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 dan juga 191 serta 159. Yang terakhir ataupun yang kelima yaitu menjelaskan sikap kritis dan demokrasi dengan ciri-ciri orang berakal atau ulil albab sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191 serta 159. Berpikir kritis berarti mengkaji ulang berbagai hal yang ditemui dan diketahui di dalam kehidupan, kemudian menyimpulkan apakah hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Berpikir kritis juga didefinisikan oleh para pakar, diantaranya menurut Martes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang dipergunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan serta juga tindakan. Jadi orang yang berpikir kritis itu
tidak akan mudah termakan hoak. Jadi tidak akan mudah membenarkan dan juga menyalahkan setiap pengetahuan dan juga setiap informasi yang diterimanya. Karena orang yang berpikir kritis itu dapat memfilter dirinya. Jadi setiap informasi dan juga setiap pengetahuan yang didapatnya itu diteliti dulu. Apakah itu benar ataukah itu salah, sumber dan juga datanya dari mana, apakah valid atau tidak. Karena harus sesuai fakta. Takut-takutnya itu hoak atau juga fitnah. Jadi kemampuan berpikir kritis itu sangat dibutuhkan oleh setiap orang untuk memecahkan suatu masalah atau mencari solusi yang terbaik dan pengolahan sebuah target. Berikut adalah contoh-contoh kemampuan berpikir kritis. Misalnya, membandingkan dan membedakan, membuat kategori, meneliti bagian-bagian yang kecil dan keseluruhannya, menerangkan sebabnya, membuat sekuen atau urutan, menentukan sumber-sumber yang dipercaya, dan juga merumuskan estimasi. Jadi orang yang berpikir kritis itu tidak mudah dibodohi atau juga dibohongi oleh suatu informasi yang beredar. Bapak baca dalilnya di Quran surat Al-Imran ayat 190. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Adapun untuk identifikasi tajwidnya, yang pertama inna itu gunah sebab ada huruf nun di tasjid. Bi itu mad tabi'i sebab huruf ya di kasroh, dibacanya panjang satu alif atau dua harokat. Kis samawati, kis itu alif lam samsiyah. Wal ar itu mad as, wal ar itu alif lam komariah. Wahtilafil laili, lail itu huruf lin. Wan nahari, na itu nun di tasjid gunah ya. La ayatil itu ada tanwin menghadapi huruf lam yaitu idgham bila gunah. Liulil albab itu disebut dengan mad arid li sukun karena mad tabi'i di akhir ayat. Yang selanjutnya Bapak baca Quran surat Al-Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul adzim. Untuk identifikasi tajwidnya, yang pertama allazina, zi itu mad tabi'i ya karena ya di kasroh. Yadkuruna, ru itu mad tabi'i. Yadkurunallaha, loha itu tafhim karena lafaz jaljalah dibarengi dengan huruf patah. Qiyamau wa qu'udau, qiyamau itu ada
tanwin menghadapi wawu disebut idgham bi gunah. Wa qu'udau sama idgham bi gunah. Ala junubihim, junu itu mad asli atau mad tabi'i. Bihim wa yatafakkarun itu ada mim mati menghadapi wawu disebut idhar sapawi. Wa yatafakkaruna itu mad tabi'i. Fi khalqis samawati alif lam samsiyah wal ardi alif lam qamariyah. Rabbana ma khalaqta, khalaqta itu qalqalah sugro. Haza batila, batila itu ada tanwin patah ya, itu ada alif di tanwin patah disebutnya mad iwad ya, huruf alif berharokat tanwin patah. Subhanaka qalqalah sugro, sub qalqalah sugro. Pakina na itu mad asli atau mad tabi'i. Adzaban nar mad arid li sukun. Ya, adapun untuk artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, di kedua ayat ini asbabun nuzulnya yang pertama yaitu dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa ada orang-orang Quraisy berkata pada kaum Yahudi, mereka berkata, apa kehebatan Musa? Orang Yahudi itu menjawab, yaitu tongkat dan wajahnya yang bersinar. Lalu mereka berkata atau bertanya lagi kepada orang-orang Nasrani, apa kehebatan Isa? Lalu mereka menjawab yaitu bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Selanjutnya mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya ataupun menyuruh menjadikan bukit Sapa menjadikan emas ya. Adapun untuk isi kandungannya dalam kedua ayat tersebut yaitu yang pertama di ayat 190 menceritakan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah itu seperti penciptaan langit dan juga bumi. Yang kedua itu adalah ciri-ciri orang yang berakal, yaitu orang yang berpikir dan juga berzikir baik waktu sakit maupun waktu sehat dalam kondisi dan segala apapun selalu berpikir dan juga selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk manfaat berpikir kritis, yang pertama dapat mengambil makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Jadi selalu bersyukur apapun yang telah ditibakan Allah kepada dirinya. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan manusia. Dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah untuk mengembangkan iptek, menemukan jawaban dari misteri ciptaan Allah Subhanahu wa taala melalui penelitian, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan juga fenomena. Yang selanjutnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal dan fasilitas lain baik yang ada dalam tubuh kita maupun yang ada dalam alam semesta ini. Yang selanjutnya semakin bertambah keyakinan dan adanya dengan adanya hari pembalasan. Yang selanjutnya semakin termotivasi untuk menjadikan orang yang visioner, yaitu orang yang berpikir jauh ke depan. Artinya orang-orang yang berpikir kritis itu akan selalu bersyukur dan juga mengingat Allah dalam segala kondisi dan situasi apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.